Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina ini dan NPM 2417051063. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 7 untuk menggantikan pertemuan yang tidak saya masuki. Jadi di sini kita menjelaskan tentang business rules atau aturan bisnis. Jadi business rules aturan bisnis itu adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku bisnis. Aturan bisnis biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana terkait sistem yang dibangun dan menghubungkan dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Tujuan business rules yaitu menentukan ruang lingkup sistem, sehingga jelas batasan data dan proses yang akan dikelola oleh sistem. Menjadi dasar dalam pembuatan Entity Relationship Diagram ERD, karena aturan tersebut akan diterjemahkan ke dalam struktur data yang terorganisir, membantu menghindari ambiguitas dalam interpretasi data, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana data seharusnya dikelola dan digunakan. Lalu ada jenis aturan bisnis. Pertama ada aturan struktural. Aturan struktural berkaitan dengan data yang berhubungan antar data dalam sistem. Tujuannya adalah memastikan data yang disimpan sesuai dengan fakta nyata, tidak ambigu, serta tetap konsisten. Poin penting dalam aturan struktural itu menentukan entitas yang relevan dengan sistem, menentukan relasi antar entitas one to many, atau many to many, menetapkan atribut yang harus unik, wajib diisi atau mengikuti domain tertentu, mengatur batasan nilai agar sesuai kenyataan. Contohnya, setiap mahasiswa harus memiliki NPM unik, berarti atribut NPM adalah primary key. Lalu ada contoh lain, satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya boleh dimiliki oleh satu pelanggan. Relasi one to many, gaji pegawai tidak boleh negatif, atau nah ini sebagai aturan domain. Adapun yang kedua itu adalah aturan prosedural, berhubungan dengan alur kerja, proses, atau kebijakan organisasi. Aturan ini lebih dinamis karena menentukan bagaimana sistem harus berperilaku dalam kondisi tertentu. Poin penting dalam aturan prosedural itu mengatur kebijakan organisasi dalam penggunaan data, membatasi jumlah atau kondisi tertentu dalam transaksi, mengatur reaksi otomatis sistem terhadap kejadian tertentu, memberikan logika tambahan yang tidak hanya bergantung pada struktur data. Contohnya itu ada diskon 10% hanya berlaku jika total belanja lebih dari 500.000. Seorang mahasiswa hanya boleh mengambil maksimal 24 SKS per semester. Membalikan buku perpustakaan lebih dari 7 hari akan dikenakan denda 2.000 per hari. Seorang karyawan hanya boleh cuti maksimal 12 hari dalam setahun. Nah, dari itu ada penentuan atribut dan constraint. Adapun atribut merupakan karakteristik atau properti yang melekat pada suatu entitas maupun relasi. Penentuan atribut sangat penting karena akan menentukan informasi apa saja yang harus disimpan dalam basis data. Contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Jenis atribut itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu simpel. Atribut sederhana yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nilainya yang dimiliki itu bersifat atomik atau tunggal. Contohnya nama mahasiswa. Lalu ada composite, atribut yang masih dapat diuraikan dalam beberapa sub-atribut. Biasanya digunakan ketika informasi yang dicatat lebih detail. Contohnya alamat bisa dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos. Lalu ada jenis lain yaitu single value. Atribut yang hanya menyimpan satu nilai untuk setiap entity. Tidak ada kemungkinan satu entitas memiliki lebih dari satu isi atribut tersebut. Contohnya tanggal lahir mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti hanya punya satu tanggal lahir yang dicatat di database. Lalu ada multi-value.
yaitu atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap entitas. Artinya, satu entitas bisa punya banyak data pada atribut yang sama. Contohnya, nomor telepon. Seseorang mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Ya, ada nomor pribadi, nomor orang tua, nomor kantor. Lalu ada derived atau atribut yang nilainya dihasilkan dari atribut lain atau hasil perhitungan. Atribut ini tidak perlu disimpan langsung karena bisa dihitung setiap saat dari data yang sudah ada. Contohnya umur bisa dihitung dari atribut tanggal lahir dan tanggal saat ini. Dan begitu data umur tetap konsisten walaupun waktu berjalan. Lalu ada constraint. Constraint adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada atribut maupun relasi agar data di dalam basis data tetap valid, konsisten, dan sesuai kebutuhan. Constraint ini mencegah terjadinya data ganda, data kosong, yang tidak boleh ada atau hubungan antar entitas yang tidak sesuai. Lalu ada jenis-jenis constraint. Ada domain constraint, ada entity integrity, referential integrity, key constraint, dan cardinality and participant constraint. Domain constraint itu mengatur bahwa nilai dari suatu atribut harus sesuai dengan tipe data dan format yang ditentukan. Contohnya, atribut email yang harus sesuai dengan format email. Entity integrity, setiap baris data, record, dalam tabel harus bisa diidentifikasi secara unik dengan primary key. Contohnya, NPM pada tabel mahasiswa harus unik dan tidak boleh kosong. Referential integrity adalah aturan untuk menjaga konsistensi antar tabel yang berhubungan melalui foreign key. Foreign key harus mengacu pada data induk yang valid. Contohnya, ID pelanggan di tabel pesanan harus ada di tabel pelanggan. Lalu ada key constraint. Beberapa atribut selain primary key juga bisa dibuat unik supaya nilainya tidak boleh sama. Contohnya, email karyawan di tabel karyawan harus unik. Tidak boleh ada dua orang yang pakai alamat email sama. Cardinality dan participant constraint itu aturan yang mengatur beberapa kali suatu entitas boleh atau harus terlibat dalam sebuah relasi. Bisa diminum, wajib atau tidak wajib, atau maksimum satu atau banyak. Contohnya, satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan atau one to many. Contoh study case. Jadi, di sini study case-nya ada business rule-nya. Seseorang pasien dapat melakukan lebih dari satu kunjungan. Seorang dokter dapat melayani banyak pasien dan satu pasien ditangani oleh satu dokter. Terdapat entitas pegawai dengan subtype dokter dan perawat. Lalu entitas dan atributnya ada pegawai, dokter, perawat, pasien, dan kunjungan dan penanganan. Dari tabel-tabel itu memiliki atribut di mana yang pastinya ada foreign key dan juga primary key. Terus di sini constraint-nya entity integrity itu ID pegawai, ID pasien, dan ID kunjungan. Referential integrity ada ID pasien di tabel kunjungan yang harus ada di tabel pasien, ID pegawai di tabel kunjungan atau penanganan harus ada di tabel dokter. Subtype dokter dan perawat wajib merujuk ke entitas pegawai. Cardinality and participation, setiap pasien dapat memiliki banyak kunjungan, tetapi setiap kunjungan hanya dapat dilakukan oleh satu pasien. Seorang dokter dapat menangani banyak pasien dan seorang pasien dapat ditangani oleh lebih dari satu dokter. Nah, ini sudah saya susun HRD-nya. Pegawai itu one to one dengan penanganan, sementara pasien one to many ke penanganan dan kunjungan itu pasien dengan kunjungan one to many. Sementara pegawai itu sebagai super type-nya perawat dan dokter, sehingga perawat dan dokter itu menjadi subtype-nya.
Nah, terus ada contoh lain, yaitu sistem informasi manajemen pekerja dan proyek. Business rules-nya, setiap pekerja memiliki ID kerja sebagai identitas utama. Seorang pekerja hanya dapat menjadi pekerja harian atau pekerja tetap, tidak keduanya. Pekerja harian memiliki atribut upah harian, sedangkan pekerja tetap memiliki atribut gaji bulanan dan masa kerja. Setiap pekerja harian maupun pekerja tetap wajib terdaftar terlebih dahulu pada tabel pekerja sebagai data induk. Setiap pekerja bisa ikut satu atau beberapa proyek. Setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa pekerja. Entitas dan atributnya ada pekerja sebagai supertype dan eh, subtype-nya itu pekerja harian dan pekerja tetap. Lalu ada proyek dan juga pekerjaan proyek. Constraint-nya itu entity integrity, yaitu ID kerja proyek, pekerjaannya bekerja di tabian dan terus ada pekerjaan harus di proyek harus ada di tabel proyek. Harian dan pekerja tetap wajib ke entitas pekerja. Kardinalitas dan participation. Seorang pekerja dapat Seorang pekerja dapat terlibat dalam banyak proyek dan satu proyek dapat melibatkan banyak pekerja. Untuk susunan apa relationship-nya, pekerja sebagai supertype, pekerja tetap sebagai subtype, pekerja harian sebagai subtype. Pekerjaan proyek dengan pekerja itu memiliki relasi one to one. Jadi setiap pekerja itu memiliki pekerjaan proyek, memiliki ya satu, dan proyek memiliki banyak pekerjaan proyek. Jadi ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.